Kak Ajis, udah lama ya nggak ketemu ya kita. Wah, lama banget nih kayaknya. Baik, alhamdulillah. Gimana teman-teman kabarnya di sini? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah, Kak. Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nih Kak, kami dari FKM Unsri Angkatan 2020. Jadi tujuan kami mengadakan FGD malam ini tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi tugas mata kuliah, metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta Hmm. untuk mengetahui pengaruh apa saja yang diberikan keluarga terhadap kesehatan mental remaja. Nah nih, kita langsung masuk aja ya Kak ya di pertanyaan yang pertama. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Kak Aziz ini kan merupakan alumni mahasiswa psikologi di Universitas Indonesia ya Kak, yang sekarang lagi melanjutkan kuliah profesi. Mungkin bagi Kak Aziz atau bagi kita semua di sini, khususnya Kak Aziz, ini sudah tidak asing lagi mengenai gangguan kesehatan mental atau mental illness. Nah, dalam pandangan Kakak sendiri nih, sebagai alumni mahasiswa psikologi, apa sih yang Kakak pikirkan tentang gangguan kesehatan mental itu? Silakan Kak dijawab. Oh, iya, terima kasih nih untuk Witri sebagai moderator hari ini. Oh, ini diskusinya serius banget ya. Enggak kok Kak, Ya udah. santai aja nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya, Jadi nggak apa-apa sebenarnya Kak, santai aja. ini kalau boleh nanya sedikit berarti untuk tugas kualitatif ya, lagi cari faktor-faktor gitu ya. Ya. Oke deh. Ya wis, back to pertanyaan ya teman-teman. Apa yang kita pikirkan tentang kesehatan mental atau memang yang secara opini pribadi saya pikirkan tentang kesehatan mental? Tentu kesehatan mental itu kan luas banget ya. Setiap orang punya definisi kesehatan mental. Tapi kalau saya tuh sangat cocok sama definisi kesehatan mentalnya WHO. Ada yang tahu nggak di sini kira-kira? Atau mungkin eh, FKM kan sangat ini ya, sangat mengkaji SDGs ya. Self ini. Nah, dan teman-temannya itu, nah, salah satu definisi yang menurut saya precise atau memang sangat akurat di kesehatan mental itu di WHO yang menyatakan bahwa kesehatan mental itu keadaan, ya ini bukan literally gimana words-nya ya, tapi yang aku tangkap poin-poinnya adalah keadaan di mana kita bisa secara produktif gitu menanggulangi stres yang wajar dan bisa berkontribusi terhadap lingkungan sosial kita. Maksudnya apa di sini gitu. Pertama, kita harus melihat gitu. Yang namanya mental uh, kesehatan mental itu bukan berarti 100% harus ceria setiap hari kan. Gak mungkin kita bisa selalu punya momen bahagia gitu. Kita punya momen sedih dan lain-lain. Nah, definisi WHO itu dia mengatakan bahwa uh, iya, kita tuh pasti akan sedih, tapi dia bisa menanggulangi stresnya secara wajar. Stres wajarnya gitu gitu. Nah, itu jadi indikator pertama orang yang sehat mentalnya bisa menanggulangi stres atau masalah di hidupnya gitu. Nah, yang kedua, WHO juga bilang gitu, kalau misalnya orang yang sehat mentalnya gitu tuh bisa berkontribusi terhadap lingkungan sosialnya gitu. Wah, apaan nih? Apakah pengabdian masyarakat harus turun ke mana pedesaan dan lain-lain? Oh, bukan begitu. Berkontribusi terhadap masyarakat itu sesimpel kalau misalnya kita ditanya, kita bisa menjawab secara precise, secara benar gitu. Kamu udah makan gitu, udah gitu. Tapi kalau misalnya kita tanya kamu udah makan, terus diem aja, terus matanya kosong dan lain-lain, nah itu kan berarti bisa jadi gangguan. Nah itu definition yang saya pegang terhadap kesehatan mental dan menurut saya itu sangat menggambarkan kesehatan mental itu sendiri. Nah mungkin terakhir dari saya sih kesehatan mental itu bukan yes or no, kamu lagi sehat atau kamu lagi nggak sehat, tapi continuum. Continuum itu kan kita tahu ya, kalau misalnya kita lagi ngisi kuesioner tuh ada skala Likert ya, 0 sampai berapa biasanya? 5 ya, 0 sampai 5. Nah, dari 0 sampai 5 itu kan jadi kayak meteran. Kadang kesehatan mental itu ada di tahap 3, ada di tahap 4, tahap 5. Setiap orang punya level sehat dan tidak sehatnya tersendiri gitu. Jadi bukan antara sehatnya sehat, tapi seberapa sehat itu kesehatan mental yang dimiliki. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau diskusi? Oke Kak, udah baik sekali sepertinya ini penjelasan dari Kakak. Kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak kayaknya ini. Nah, Oke, boleh. oke, dari penjelasan Kakak tadi ini, menurut Kakak seberapa penting sih kesehatan mental itu menurut Kakak dari pandangan Kakak nih?
Oke, ini pandangan pribadi ya. Kesehatan mental itu, aku nggak akan selalu ngomong kesehatan mental itu seperti yang ada di buku DSM atau Diagnostic Statistical Methods, yang isinya itu adalah diagnosa-diagnosa atau ciri-ciri gangguan kesehatan mental. Sekarang tuh banyak gangguan-gangguan yang masih di tingkat menengah gitu ya, tapi sudah mulai mengganggu dan juga bisa dikategorikan sebagai gangguan kesehatan mental gitu. Nah, yang pertama itu contohnya adalah adiksi sosial media. Itu juga sebenarnya termasuk kajian kita juga nih kalau misalnya ngomongin kesehatan mental gitu. Orang yang adiktif sama sosial media, dia nggak bakal sadar kalau misalnya dia sudah kecanduan sosial media, itu yang pertama. Yang kedua, pasti kehidupannya atau masa-masa produktifnya itu akan hilang untuk sesuatu yang tidak bertujuan gitu. Kalau misalnya itu dikatakan adiksi ya, kecuali dia influencer memang cari duit di situ, yaitu beda hal lah. Adiksi game juga beberapa orang teman-teman kita ya, kalau misalnya udah mabar kayaknya kehilangan waktu banget dan ujung-ujungnya ya just for fun gitu. Padahal funnya sendiri itu bukan untuk menghilangkan stres gitu, tapi udah ke arah kecanduan. Nah itu contoh kasus yang common dari kesehatan mental, tapi menurutku jarang banget yang ngebahas gitu ya. Termasuk kayak pornografi juga kecanduan yang lumayan tinggi gitu. Tapi heran saya kenapa nggak banyak yang buka research tentang di situ gitu. Nah, dari banyak-banyak faktor kesehatan mental tersebut, seberapa penting? Sangat penting ya. Karena apa? Orang yang tidak sehat mentalnya gitu ya, dia akan bisa berpengaruh terhadap fisiknya. Contoh, misalnya kalau dia stres gitu ya, terlalu banyak bekerja atau memang dia penuh tekanan dalam kerjanya, pasti akan ada satu masa dia merasa pusing, dia merasa down, tipes, apa dan lain-lain gitu. Atau memang secara secara teori disebut dengan psikosomatis. Nah, itu wajar terjadi gitu. Terus seberapa penting lagi kesehatan mental? Nah, orang yang sehat mental itu bisa menemukan solusi-solusi terbaik atau bisa menyelesaikan masalahnya dengan dibilang tenang enggak ya, tapi uh, dengan baik lah. Contoh kayak gini, kita lagi nggak sehat mental, kita lagi stres, tiba-tiba ada masalah. Yang kita lakukan apa? Bisa menghindar, bisa marah-marah, bisa kayaknya kita menyalahkan orang lain dan lain-lain. Tapi kalau misalnya orang yang sehat mentalnya gitu ya, dia punya mental yang kuat gitu. Tentu kalau misalnya ada masalah, solusi-solusinya itu akan baik keluarnya gitu. Dengan solutif, dengan sesuatu yang sangat tenang dikeluarkan sama dia solusi-solusinya gitu. Beda dengan orang-orang yang sedang tidak sehat mentalnya gitu. Jadi seberapa penting kesehatan mental? Of course itu penting banget untuk bisa yang tadi ya memenuhi kriteria gitu. Bisa menyelesaikan masalah di dalam diri kita, bisa menanggulangi gejala-gejala atau masalah-masalah fisik yang ditimbulkan karena pikiran. Terus yang ketiga, yang tadi ya teman-teman bisa berkontribusi terhadap orang lain. Tentunya kalau misalnya nggak sehat mental, kita nggak bakal bisa melakukan itu. Itu sih kalau dari saya. Oke Kak, jadi seberapa penting, berarti penting sekali ya Kak ya, Penting sekali dari ya. penjelasan Kakak. Oke, Iya, kita salah ya masuk. jawab ya. Harusnya saya jawab penting sekali aja. Oke, kita Terus masuk dulu. ke pertanyaan berikutnya aja ya nih Kak. Nah, Uh, eh, kita ini mungkin udah sering sekali ya dengar banyak banget yang udah speak up mengenai seberapa pentingnya kesehatan mental, mungkin dari influencer, selebgram, atau yang lainnya. Bahkan sekarang udah banyak para remaja itu udah mulai speak up nih tentang seberapa pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Nah, menurut kakak nih, apa sih yang bisa menyebabkan kebanyakan remaja sekarang ini mengalami gangguan kesehatan mental atau mental illness sendiri nih Kak? uh, ada datanya nggak seberapa banyak yang kena gangguan mental? Ya, enggak itu another discussion-nya kita ya. Sebenarnya pun saat kita melihat research, dimanapun research-nya gitu tentang kesehatan mental, kita harus tahu dulu definisi sehat mental mereka itu apa gitu. Tapi anggaplah ya, memang remaja itu banyak mengalami gangguan kesehatan mental gitu. Salah satu datanya itu adalah perbandingan generasi Z, generasi milenial sama generasi X di Amerika yang setelah di research gitu ya, seberapa puas dengan hidupnya, ternyata generasi Z itu lebih tidak puas dengan kehidupannya gitu. Uh, jadi itu ya, berarti tadi pertanyaannya
Penyebab ya, Witri ya? Kak. Jadi apa sih yang bisa menyebabkan kebanyakan remaja sekarang ini mengalami gangguan kesehatan mental? Hmm. Nah, kalau penyebabnya sendiri banyak ya. Kita nggak bisa mengeneralisir kasus kesehatan mental itu setiap orang sama gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, pertama itu karena kesadaran akan kesehatan mental itu semakin tinggi. Semakin sadar bahwa ada yang salah gitu di dalam diri kita dan itu butuh di fix. Kalau zaman dulu mungkin ya, mungkin ini pendapat pribadi saya gitu. Orang-orang tuh tidak aware gitu kalau misalnya dia sedang cemas gitu. Orang-orang tuh tidak aware kalau misalnya dia sedang uh, depresi gitu atau memang dia tidak mengalami gangguan, itu nggak sadar karena memang zaman dulu belum ada definisi-definisi atau informasi-informasi yang sangat uh, lengkap tentang kesehatan mental gitu. Ya kalau misalnya nggak sehat mental ya zaman dulu disebut dengan orang gila gitu. Orang gila sama dengan orang-orang yang ada di pinggir jalan yang nggak pakai baju kayak gitu. Kalau sekarang kita udah makin kompleks kesehatan mental itu, jadi orang-orang juga makin sadar dengan kesehatan mentalnya sendiri. Ya walaupun ada juga yang salah kaprah ya, dia punya self diagnosa sendiri terhadap dirinya dan ujung-ujungnya dia tuh sebenarnya sehat gitu, tapi karena dia terlalu banyak informasi dari sosial media, akhirnya dia menganggap dirinya tidak sehat gitu. Nah itu dulu yang pertama. Nah yang kedua penyebabnya adalah sekarang kita memasuki zaman sosial media gitu. Ya nggak masalah sih dengan sosial medianya, which is itu good banget, kita bisa connecting each other, kita bisa nyelenggarain rapat ini gitu ya, saya di Jakarta, teman-teman di Palembang ya di Palembang gitu, itu manfaatnya positif gitu. Tapi negatifnya adalah kita membangun budaya, kita membangun standar kehidupan itu dari sosial media kalau sekarang. Contoh nih, ada orang-orang yang sukses gitu, kita ngelihat kesuksesan tuh dari mana biasanya? Dari sosial media gitu. Ada orang-orang yang cantik, kita menilai jilbab ini cantik dan tidak cantik itu dari mana gitu? Di sosial media juga gitu ya. Padahal kalau misalnya kita lagi selfie gitu ya, misalnya selfie kita 10 gitu, yang diambil pasti yang terbaik ya teman-teman ya. Padahal 9-nya itu jelek semua gitu. Nah itu ujung-ujungnya kan sebenarnya orang-orang yang ada di sosial media itu adalah eh, sesuatu yang di sosial media itu nggak real sebenarnya gitu. Nggak begitu adanya, tapi kita menganggap itu tuh sebagai standar kesuksesan atau standar kecantikan, sehingga kita mudah stres gitu. Kita mudah membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal orang lain pun sebenarnya belum tentu seperti apa yang ada di sosial medianya gitu. Ini tuh kejadian waktu zaman dulu ya, tapi saya nggak punya datanya ya, tapi cukup mengguncang juga gitu, kayak umur 25 udah harus ngapain sih dulu. Dulu tuh ada kayak gitu tuh, siapa yang nge-tweet saya lupa gitu. Dan itu rame banget di Twitter gitu ya, umur 25 tuh harus punya uang 100 juta, harus ada apa dan lain-lain. Dan sedangkan yang lain itu mulai bertanya-tanya gitu, saya tuh umur 25 kok belum sesuai dengan standar ini gitu, belum sesuai dengan orang-orang yang ada di sosial media gitu. Padahal di sosial media ngomong cuma 5 gitu kan. Ya nggak apa-apa, 5 itu mungkin orang kaya atau 5 itu memang sukses sebelum 25 gitu. Tapi yang ngelihat itu ada ratusan dan yang ratusan itu menganggap bahwa 5 itu yang benar dan saya yang salah gitu. Gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu penyebab ya sosial media, bagaimana kita menfilter sosial media itu juga tidak terlalu clear juga gitu. Nah, yang ketiga sendiri sebenarnya adalah COVID atau memang gaya hidup kita gitu, sebelum COVID. Dimana kita tuh sangat banyak interaksi itu online ya. Kuliah kalian online apa offline? Kami masih offline, Kak. Offline ya. Offline, salah maaf. Online, Kak. Oh masih online ya. Aduh, nggak ngerasain ini ya daerah-daerah itu Unsri. Ya, jadi ya kita sekarang kita masuk ke zaman yang online banyak COVID dan lain-lain. Yang dikorbankan sama kita tuh sebenarnya apa? Kita jarang bergerak. Kita mungkin kebanyakan duduk dan lain-lain gitu. Nah, ternyata gitu, banyak banget riset yang mengatakan bahwa kalian juga bisa browsing gitu. Yang namanya kesehatan mental itu juga berpengaruh pada saat teman-teman atau kakak-kakak yang lain sedang memberikan pendapatnya. Oleh karena itu, saya harap kakak-kakak dan teman-teman semuanya bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan pendapatnya tentang topik kita pada malam hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung saja
untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, di sini saya ingin menanyakan pendapat dari kakak-kakak semua mengenai apa yang kakak-kakak ketahui tentang kesehatan mental itu sendiri. Mungkin dari Kak Wilda Maria bisa memberikan pendapatnya. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Di sini saya ingin mewakili teman-teman saya juga untuk mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara FGD kita pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan Focus Discussion Group atau FGD dengan tema peran keluarga dalam kesehatan mental atau mental health pada remaja. Nah, sebelum itu izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Indasari. Di sini saya sebagai moderator untuk memandu jalannya acara Focus Discussion Group kita pada siang hari ini. Perlu kakak-kakak dan teman-teman semua ingat bahwa di sini tidak ada pendapat yang benar ataupun salah. Maka dari itu saya harap kakak-kakak semua bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan pendapatnya. Oke, mungkin langsung saja kita mulai acara FGD-nya. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendapat kakak-kakak dan apa yang kakak-kakak dan teman-teman ketahui tentang apa sih itu kesehatan mental atau mental health itu sendiri? Mungkin untuk kakak-kakak yang ingin memberikan pendapatnya bisa raise hand ataupun mengaktifkan mikrofonnya. Oke, mungkin di sini